FGW 160Ki dan samping kiri saya telah ada mesin FGW 160A. Di sini kita akan memperlihatkan cara kerja serta melihat hasil dari kedua mesin ini. Sistem penyalaan dari mesin FGW 160A ini dengan cara mengubah saklar dari off menuju on, lalu kita melakukan engkol pada mesin FGW 160A. Tidak perlu melakukan cuk seperti FGW 160Ki karena FGW 160A ini sudah menggunakan auto cuk. Kedua produk ini akan membantu Sobat Firman karena memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mesin pengalasan serta generator listrik, dan akan mempermudah serta menghemat biaya Sobat Firman, tidak perlu membeli mesin secara terpisah. Untuk satu pertimbangan lagi mengenai harga dari kedua produk ini, per saya syuting hari ini ada di sini ya. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo, saya Azhar Sani, kembali lagi di channel YouTube Firman Indonesia di video comparison atau perbandingan produk. Di konten ini tentunya saya akan membandingkan produk Firman Indonesia dari segi fitur, spesifikasi, dan perbandingan lain-lainnya. Tujuan konten ini tentunya agar Sobat Firman tidak kebingungan lagi pada saat ingin membeli produk Firman Indonesia dan dapat menentukan produk mana yang cocok untuk Sobat Firman masing-masing. Di sini saya akan membandingkan produk mesin las genset dari Firman Indonesia, yang dimana di samping kiri saya telah ada mesin las FGW 160A dan di sini ada FGW 160Ki. Mesin ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai mesin las MMA dan sebagai juga mesin generator listrik. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya Sobat Firman untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Apa saja perbedaan dari kedua produk ini? Ayo kita mulai. Oke Sobat Firman, kita mulai perbedaan dari segi desain dari kedua produk ini. Yang pertama dari FGW 160A, kita lihat dari segi kerangkanya. Oke, kerangka yang dimiliki oleh mesin FGW 160A ini memiliki kerangka yang memiliki bentuk yang bulat dibandingkan dengan mesin FGW 160Ki memiliki kerangka dengan bentuk kotak, atau kalau kita bilang nih seperti hollow ya. Secara general kedua mesin ini memiliki komponen-komponen yang sama, sepertinya ada engine, ada air filter, ada tangki, ada cuk, dan lain sebagainya. Adapun perbedaannya ya, kita bisa lihat untuk FGW 160A ini memiliki bentuk tangki yang lebih kecil dibandingkan dengan FGW 160Ki. Kita bisa lihat ya, di bagian atas ini diameternya lebih besar. Satu lagi Sobat Firman, di bagian tangki bahan bakar yang dimiliki oleh produk FGW 160Ki terdapat indikator bahan bakar. Indikator bahan bakar yang dimiliki oleh FGW 160Ki ini untuk melihat sisa bahan bakar yang dimiliki oleh mesin FGW 160Ki. Oke, dilanjut. Untuk kedua dari mesin ini tuh memiliki dioda bridge, yang dimana dioda bridge ini berguna untuk mengkonversikan aliran listrik AC menjadi DC. Nah, adapun perbedaannya dari peletakan dari dioda bridge ini. Untuk FGW 160A memiliki posisi dioda bridge yang ada di sini. Nah, ini dia. Ini dia dioda bridge yang dimiliki oleh FGW 160A, itu letaknya ada di bawah bagian kerangka. Nah, dibandingkan dengan FGW 160Ki memiliki dioda bridge dengan peletakannya yang berada di bagian atas. Nah, ini dia dioda bridge yang dimiliki oleh FGW 160Ki. Jadi memang adapun perbedaan serta persamaan yang dimiliki oleh kedua produk ini. Oke, selanjutnya adalah perbedaan dari dudukan mesin yang dimiliki oleh kedua produk ini. Untuk FGW 160A memiliki dudukan mesin yang seperti ini. Dan untuk mesin FGW 160Ki memiliki dudukan yang seperti ini. Jadi posisinya memang berbeda. Dudukan mesin pada rangka kedua produk ini memiliki material yaitu karet yang cukup tebal yang berfungsi untuk menahan getaran
khususnya pada saat melakukan pengelasan. Karena pada saat melakukan pengelasan itu menghasilkan getaran yang cukup kuat. Jadi dudukan pada rangka mesin ini sangat berguna sekali pada kedua produk ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di bagian kontrol panel yang dimiliki oleh kedua produk ini. Yang pertama kita mulai dari FGW 160 key. Untuk 160 key ini dari kontrol panelnya ini terdapat yang pertama ada switch on off. Nah, switch on off ini berguna untuk menghidupkan serta mematikan dari mesin FGW 160 key. Dibandingkan dengan mesin FGW 160A, untuk tombol switch on off-nya terdapat di area belakang mesin dekat engine. Nah, ini dia. Kita lanjut untuk kontrol panel yang dimiliki oleh FGW 160 key. Di bagian sini terdapat voltmeter. Voltmeter ini berfungsi untuk melihat tegangan yang dihasilkan dari mesin FGW 160 key. Dibandingkan dengan mesin FGW 160A, tidak memiliki voltmeter seperti FGW 160 key. Selanjutnya di sini terdapat soket yang berfungsi untuk menyalakan fungsi generator listrik yang terdapat pada produk FGW 160 key. Untuk daya yang dapat digunakan dari mesin FGW 160 key ini sebesar 800 watt. Tentunya soket ini berfungsi untuk menyalakan alat-alat listrik ataupun lampu penerangan dan lain-lainnya. Untuk soket yang dimiliki oleh FGW 160 key ini memiliki bentuk soket yang standar yang ada di Indonesia. Dan untuk FGW 160 key ini memiliki circuit breaker. Fungsi dari circuit breaker ini berguna untuk pada saat operator ingin menggunakan soket ini, untuk posisi circuit breaker dipindahkan ke bagian atas atau ke bagian on. Ini untuk mengalirkan listrik ke daerah soket ini. Dan apabila ingin memutus aliran listrik, pindahkan circuit breaker ini ke bagian off, seperti itu. Sedangkan FGW 160A juga memiliki soket seperti FGW 160 key. Akan tetapi untuk perbedaan pada soket yang dimiliki oleh FGW 160A yaitu memiliki desain yang berbeda, yaitu memiliki desain kaki 3. Dan untuk kapasitas daya listrik yang dimiliki oleh mesin FGW 160A ini yaitu memiliki daya sebesar 400 watt. Dan untuk FGW 160A memiliki protektor yang ada di samping soket ini. Protektor ini berfungsi untuk memutus aliran listrik apabila terjadinya korsleting pada saat FGW 160A ini beroperasi. Oke, kita lanjut untuk FGW 160 key. Di bagian sini terdapat komponen grounding, yang dimana komponen ini adalah salah satu safety yang dimiliki oleh FGW 160 key. Dan ini bisa dipasang sesuai dengan kebutuhan sobat Finnman masing-masing. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat kutub plus dan kutub min, yang dimana ini berfungsi untuk melakukan pengelasan pada mesin FGW 160 key. Untuk kutub plus ini untuk pemasangan klem tang elektroda, dan untuk kutub min itu untuk pemasangan tang massa pada saat melakukan pengelasan. Sama halnya untuk FGW 160A, adanya kutub plus dan kutub min yang memiliki fungsi yang sama untuk melakukan pengelasan pada saat FGW 160A ini beroperasi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian spesifikasi dari kedua mesin ini. Untuk mesin FGW 160 key ini memiliki tenaga sebesar 7,5 HP. Sedangkan untuk FGW 160A memiliki tenaga sebesar 7 HP. Dan untuk kapasitas silinder yang dimiliki oleh FGW 160 key memiliki kapasitas silinder sebesar 212 cc. Sedangkan untuk FGW 160A memiliki kapasitas silinder sebesar 210 cc. Yang telah saya sebutkan, untuk mesin FGW 160 key memiliki daya serta kapasitas silinder yang lebih besar dibandingkan dari mesin FGW 160A. Akan tetapi, kedua mesin ini memiliki putaran yang efisien, presisi, stabil dari putaran rendah hingga putaran tinggi. Kita lanjut ke bagian kapasitas bahan bakar yang dimiliki oleh masing-masing kedua produk ini. Untuk FGW 160 key, kita bisa lihat ya, tadi kita bisa lihat bahwa desain yang dimiliki oleh tangki FGW 160 key lebih besar
dibandingkan dengan FGW 160A. Untuk kapasitas tangki bensin dimiliki oleh FGW 160Q yaitu sebesar 6 liter. Nah, 6 liter. Dibandingkan dengan FGW 160A memiliki kapasitas tangki bensin sebesar 3,6 liter. Dan kita lanjut untuk bagian kapasitas oli atau oli engine yang dimiliki oleh FGW 160A itu dengan kapasitas sebesar 600 mili. Sedangkan mesin FGW 160Q memiliki kapasitas oli sebesar 1,2 liter. Untuk kapasitas kerja yang dimiliki oleh FGW 160A dengan satu kali pengisian kurang lebih 4 jam dengan asumsi beban yaitu sekitar 75%. Dan untuk FGW 160Q memiliki kapasitas kerja dengan satu kali pengisian dapat bekerja kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam dengan asumsi beban 75%. Kita lanjut ke bagian sistem penyalaan pada kedua produk ini. Untuk kedua produk ini memiliki sistem penyalaan yang sama yaitu dengan cara di-engkol. Akan tetapi memiliki perbedaan. Untuk FGW 160A ini memiliki sistem auto choke. Auto choke ini berfungsi untuk menjaga karburator mesin selalu dalam keadaan siap pada saat ingin dinyalakan. Sedangkan untuk FGW 160Q tidak terdapat fitur auto choke seperti FGW 160A. Oke, kita lanjut ke bagian fungsi pengelasan. Untuk kedua produk ini dapat mengelas dengan kawat las dengan diameter maksimal yaitu mencapai 4 mm dan dapat mengelas dengan berbagai jenis logam seperti baja, besi, dan jenis logam lainnya. Sebagai pengingat, kedua produk ini bukan hanya sebagai fungsi pengelasan saja, akan tapi bisa digunakan sebagai generator listrik yang dapat difungsikan untuk penyalaan alat-alat listrik serta lampu penerangan. Dan daya output rata-rata yang dihasilkan untuk FGW 160Q ini itu sebesar 800 watt, sedangkan untuk daya output rata-rata yang dihasilkan dari FGW 160A itu sebesar 400 watt. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan dan kita akan melihat cara kerja serta hasil dari kedua produk ini. Sobat Firman penasaran? Ikuti terus. Sekarang saya telah ada di bengkel Firman, yang dimana di kanan saya telah ada mesin FGW 160Q dan samping kiri saya telah ada mesin FGW 160A. Di sini kita akan memperlihatkan cara kerja serta melihat hasil dari kedua mesin ini. Oke Sobat Firman, sekarang saya telah bersama Bang Ebi dan Bang Firman yang akan mengoperasikan dari mesin FGW 160Q ini. Kita akan mengoperasikan kedua fungsi dari mesin FGW 160Q yaitu dari pengelasan dan penggunaan genset. Untuk penggunaan genset kita menggunakan mesin gerinda sebagai medianya, yang dimana mesin gerinda tersebut memiliki kebutuhan daya sebesar 700 watt. Dan FGW 160Q ini memiliki output rata-rata daya sebesar 800 watt yang mencukupi daya yang dibutuhkan oleh mesin gerinda tersebut. Cara penyalahannya yaitu ubah posisi power dari off ke on, lalu kita cuk di bagian engine, lalu kita engkol. Kita balikan kembali cuknya. Bisa langsung dimulai. Oke Sobat Firman, itu dia tadi kita sudah melihat cara kerja dari kedua fungsi yang dimiliki oleh FGW 160Q yaitu pengelasan serta pemakaian genset. Yang dimana kita bisa lihat bahwa dari pemakaian secara bersamaan tidak ada kendala serta dilakukan secara baik dan sangat efektif sekali. Selanjutnya kita akan mencoba serta melihat cara kerja dari mesin FGW 160A. Oke Sobat Firman, sekarang kita akan melihat cara kerja dari mesin FGW 160A. Di sini sudah bersama dengan Bang Ebi kembali yang akan melakukan fungsi dari pengelasan mesin FGW 160A. Kita tidak melakukan fungsi genset, tapi kami menyarankan kepada Sobat Firman untuk fungsi genset bisa digunakan untuk menyalakan lampu penerangan
serta alat-alat listrik yang memiliki daya di bawah 400 watt. Oke, sistem penyalaan dari mesin FGW 160A ini dengan cara mengubah saklar dari off menuju on, lalu kita melakukan engkol pada mesin FGW 160A. Tidak perlu melakukan cuk seperti FGW 160 key karena FGW 160A ini sudah menggunakan auto cuk. Oke, sekarang mari kita coba fungsi pengelasan dari mesin FGW 160A. Mari kita mulai. Oke Sobat Firman, kita sudah melakukan pengetesan dan melihat cara kerja pengelasan serta pemakaian genset dari mesin FGW 160 key dan FGW 160A. Selanjutnya kita kembali ke studio. Oke Sobat Firman sudah mengetahui fitur, spesifikasi, serta keunggulan masing-masing dari kedua produk ini. Dan Sobat Firman juga sudah melihat cara kerja serta hasil dari kedua produk ini. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa kedua produk ini memiliki perbedaan serta keunggulannya masing-masing. Yang pastinya, kedua produk ini akan membantu Sobat Firman karena memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mesin pengelasan serta generator listrik, dan akan mempermudah serta menghemat biaya Sobat Firman, tidak perlu membeli mesin secara terpisah. Mesin ini sangat cocok sekali untuk Sobat Firman yang memiliki usaha kecil dan menengah yang membutuhkan mesin pengelasan sekaligus mesin genset. Untuk satu pertimbangan lagi mengenai harga dari kedua produk ini, per saya syuting hari ini ada di sini ya. Oke, mungkin itu saja konten perbandingan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Dari saya Yorsani, bye!